warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ida Almadani di Lokalpreneur. Seperti biasa, kita akan menghadirkan bintang tamu yang akan menginspirasi dan juga memotivasi kita untuk terus semangat ya dalam merintis usaha kita gitu agar terus berkembang gitu. Tentu ada suka dukanya, tantangannya begitu. Ini yang mau kita dapat sharingnya dari seorang owner, Ibu Elvira dari Dapu DNA. Apa kabarnya nih Bu Elvira? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Senang sekali hari ini ketemu lagi di Lokalpreneur. Ya, Bu Elvira ini sudah beberapa kali hadir di bersama kita begitu ya untuk berbagi inspirasi kepada pemirsa di rumah, teman-teman di rumah untuk ini nih salah satunya adalah seperti apa sih Bu Elvira menumbuhkan usahanya gitu dari awal gitu sampai sekarang itu banyak sekali ternyata produk-produk yang sudah diciptakan oleh Bu Elvira dan digemari banyak konsumen gitu ya Bu Elvira. Tapi pemirsa jangan lupa dulu nih like, share dan subscribe dulu channel YouTube kita di TVRI Aceh Official. Nah Bu Elvira boleh cerita dong di awal nih karena kan pasti nih pemirsa di rumah, teman-teman di rumah nih kepengen tahu awal merintis usaha ini seperti apa gitu ya. Ceritanya gimana tuh Bu Elvira? Kalau awal kita sebagai perempuan pasti senangnya tuh icip, makan buat gitu ya. Tapi yang senang itu kita buat sendiri, yang kita icip kita buat sendiri. Nah, tetapi bagaimana kita membuat sendiri kalau kita tidak pernah mencoba atau merasakan asal usulnya ini suatu makanan. Misalnya kita suka makanan yang rasanya seperti cake, oh ini ya. Tapi penasaran kan, kalau kita nggak mencobanya sendiri, lantas tapi kita semua coba. perempuan sih kayaknya penasaran, pengen bikin gitu, pengennya beli aja gitu. Iya begitu, kadang-kadang kan pengen beli aja, tapi kan ini saya atau Bu Ida juga seperti itu. Ini kayaknya enak kalau saya beli. Mungkin harganya berapa, tempatnya atau jauh, kan? Mending kita beli bahan beberapa, kita bawa pulang ke rumah, coba bikin. Setelah memang betul-betul oke, bahannya sudah ada, kapan senang kita, kapan kita kepingin, kita buat lagi. Nah, begitu juga dengan saya memang suka dengan masakan. Punya bakat memasak juga berarti. Punya bakat memasak, kata orang tua. Yang suka memasak itu memang ada dari darah orang tua dan tangannya itu agak buntel-buntel. Oh gitu ya, itu ciri khasnya Bu ya, yang pintar masak itu memang kelihatan dari tangannya gitu ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin tangan yang cantik-cantik juga pintar masak. Bener juga sih Bu, kebanyakan banyak orang bilang kayak gitu. Nggak tahu lah saya, mungkin saya tapi terbukti ya, Bu Elvira bisa banyak masak gitu ya, makanan yang enak. Alhamdulillah ya. Nah ini juga saya kadang-kadang ya, apalagi zaman sekarang ini, kita suka buka YouTube, buka Instagram. Kita lihat nih, ini kayaknya makanan ini unik ya, unik dan belum ada di Aceh misalnya. Saya coba. Saya coba nih, kalau kita pasarkan gimana ya? Jadi coba-cobalah buat, terus kita posting. Maulah, jadilah produk kita. Cek ini dulu ya, riset konsumen dulu ya. Nanti kita tawarin ke yang pertama kita coba, kita suruh coba itu kan keluarga. Enak enggak? Terus anak. Terus kita ada arisan, coba bawa. Arisan gitu ya. Coba bawa, enak enggak? Oh enak. Terus kita coba kita ini kalau kita mau coba mulai yang baru itu kan nggak usah takut-takut, kita bersedekah. Bawa ke tempat bawa ke tempat arisan, bawa ke tempat ada orang yang buat acara. Coba nih, enak gitu. Hari ini saya kasih, besok beli ya. Iya sambil bercanda, tapi kan itu sebenarnya emang mau produksi juga. Ini siapa tahu, saya bilang betul. Kalau banyak yang mau kita produksi kan. Habis itu yang pertama kali Ibu bawa itu dan dicoba sama keluarga dan teman-teman itu apa Bu? Roti unyil ini kah atau? Iya, ini termasuk. Kalau roti unyil ini mulai tahun 2020. Pas saya udah resign dari kerja,
kan udah masuk kita masa apa namanya COVID ya. Masa ya, COVID, saya sudah di rumah, saya sudah memang sudah resign. Terus jadi sebelumnya Ibu ada kegiatan bekerja? Saya gitu ada ya? kegiatan banyak banget. Oh, banyak banget ya, bukan ada lagi ternyata teman-teman. Yang dari pemerintah, tapi bukan PNS ya. Okay. Saya kerja di lembaga pemerintah juga ada. Kemudian saya punya LSM sendiri. Saya punya IO. Saya punya apa namanya? Entertainment. Oh, jadi udah banyak banget sih sebenarnya usaha yang dirintis gitu ya. Tapi banyak. Kenapa kok akhirnya milih fokus di dunia kuliner ini? Karena sudah bosan jalan-jalan. Udah bosan. Sudah bosan jalan-jalan, sudah ya namanya ini saya mulai mengembangkan yang pertama ini produksi roti unyil. Roti unyil. Cerita sedikit ya. Ida. Banyak dong Bu, jangan sedikit. Banyak. Jadi kan saya kan suka ke Jakarta, ke Bogor. Jadi saya lihat nih ada roti unyil, Venus kan, ada yang lain-lain juga ada kan. Terus cobain, kayaknya nggak cukup satu, coba lagi. Akhirnya kan beli satu box buat oleh-oleh gitu kan. Terus dapat informasi nih bahwa di bandara di Jakarta itu ada konternya. Setiap saya ke Jakarta pasti beli roti itu jadi oleh-oleh. Oleh-oleh, jadi oleh-oleh karena kan nggak jauh-jauh kita di bandara. Memang ada sekalian ini langsung ya. Jadi sekalian lewat kita ada roti unyil beli. Kadang-kadang saya beli untuk oleh-oleh juga lagi roti unyilnya kan, walaupun kecil-kecil tapi kok enak gitu kan. Jadi kan saya pikir gini, ini masa saya duduk di rumah. Saya cobalah roti unyil. Pertama coba, karena kita sering makan ini ya roti unyil, asal ke Jakarta beli roti unyil. Kok nggak sama ya? Buat lagi. Kok nggak sama? Sampai ada trial dan errornya. Iya, coba bahan seperti ini, kok nggak sama, bahan tukar lagi, tambah lagi bahan yang lain, kok nggak sama, belum sama. Akhirnya udah kesekian kalinya dapat. Memang sih saya ada teman ya di Bogor ya, teman di Bogor, kami sama-sama organisasi kan. Terus apa namanya, ya kita tanya-tanya lah, ini gimana nih produk. Kita kan nggak tanya resepnya apa. Iya, dan itu kan etikanya juga ya Bu ya, karena mereka karena dia juga apa kan nggak mungkin ya. Tapi kadang-kadang keceplosan. Ini biar ini pakai ini gini-gini ya. Saya bilang mungkin di sini nggak ada ya bahan seperti ini, tapi saya coba penggantinya. Penggantinya seperti ini, mungkin ada di sini ataupun secara alami saya buat. Nah akhirnya saya coba lagi, pas ketemu rasanya, langsung saya ternyata nggak, biarpun udah ahli, udah pinter masak, pinter bikin kue, ternyata nggak begitu bikin langsung jadi sesuai dengan yang ekspektasi. Nggak ketemu rasanya. Sampai saya kan udah saya buat berapa kali, saya ada yang pulang dari Jakarta itu saya pesen lagi. Pesannya roti di bandara itu ada roti unyil. Dan kemudian jadi kan kita memori kita ini menyimpan rasa itu kan. Begitu kita coba, ketemu nih rasanya seperti ini. Jadi makanya saya tawarin ke teman, saya bawa ke teman, saya ada acara saya bawa, terus mereka ini kayak roti unyil bandara ya katanya. Berarti baru dapat ya ternyata. Karena gitu ternyata ya. di sini juga ada penggemar roti-roti unyil. Saya kasih lagi ke teman. Jadi pas saya pergi ada orang meninggal, saya bawa yang suka langsung perhatian. Mereka nggak ambil satu, ambil 5, nggak bisa. Karena udah tahu juga mungkin rasanya seperti apa. Roti unyil itu kalau di mana itu harganya juga nggak seperti yang ini, yang biasa, roti biasa kan. Jadi mereka pada nyimpan nih, kok gitu ya, ambilnya nggak satu, ini langsung nyimpan. Gak usah kita kasih ini. Jadi kita simpan aja. Berarti peminatnya memang betul-betul orang ada yang gitu ya. Jadi akhirnya saya coba posting
ternyata banyak yang minat. Jadi kan, jadi saya ini open order gitu ya? Open order lewat Instagram, saya lewat apa namanya WhatsApp juga. Terus akhirnya jadilah produk ini. Jadi orderan pertama tuh berapa piece itu, Bu? Orderan pertama mungkin saya kan pelan-pelan dulu, karena peralatan di rumah saya juga masih terbatas. Saya sampai saya nggak bisa pakai kalau misalnya yang mixer itu yang ini, karena kan namanya adonan roti kan beda dengan adonan cake. Pakai mixer khusus gitu ya? Saya beli yang khusus yang lain. Akhirnya kan nggak bisa juga, karena tiba-tiba saya kan buat terus, enggak bisa dengan peralatan segini. Bertambah banyak, akhirnya lama-lama kok saya kayaknya butuhnya peralatan yang lebih besar. Pasti kos untuk menyediakan peralatan juga besar dong, Bu ya? Saya ini ovennya juga yang tadinya kecil, saya harus upgrade lebih besar. Besar kan, jadi kalau udah kayak gitu ya mau nggak mau kita keluarin lah modal, walaupun apa namanya kan kita beli yang besar. Sampai dulu ya saya beli oven yang besar, open deck itu yang besar, itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi udah butuh tempat khusus lagi begitu ya? Akhirnya di garasi saya ini, saya taruh di garasi aja. Jadi kayak mana ini kan kebetulan udah ini. Memang itu waktu ovennya di garasi, pesanan pun luar biasa. Satu hari 1.000, terus 2.000, 1.000, rata-rata 1.000 pesanannya. Dan itu Ibu kerjain sendiri, tentu tidak ada asisten yang bantu? Ada yang bantu, ada teman-teman saya yang mau lah, mau nggak bantu saya, bantu apa? Kami nggak mau lah kalau Ibu suruh kami menjahit. Enggak usah menjahit, buat makanan maulah, Ibu kan biasa buat makanan, ya ayo. Kita kan tanya mereka, ngajak mereka kan yang punya hobi. Betul. Karena buat roti ini membosankan dan kayaknya harus dengan sepenuh hati, Bu ya, baru hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi. Kalau enggak, kita nggak sesuai. Makanya kadang-kadang saya apapun ya, kue, karena saya juga kue ini seperti nastar, saya juga produksi kalau lebaran itu puasa. Kue untuk lebaran. Lebaran itu sampai kadang 500 toples, 500 kilo saya ini kan. Jadi kalau enggak saya lihat sendiri, kadang-kadang orang yang buat itu nggak cocok sama saya. Saya bongkar, saya bikin sendiri yang betul-betul apa. Ini juga kayak gitu. Mereka saya latih dulu. Buat pelatihan dulu ya, nanti hasilnya buat makan sendiri lah. Ada berapa orang? Jadi nggak ujuk-ujuk langsung mereka jadi asisten gitu, tapi harus dilatih dulu, harus sesuai dengan apa yang Bu Elvira inginkan hasilnya gitu. Karena kan roti unyil ini memang kok kita lihat cara buatnya ya enak sih, tapi kan punya macam-macam variasi. Nah sekarang roti unyil ini kita udah punya berapa banyak varian emangnya, Bu ya? Saya banyak, cuman kadang-kadang kan kalau sekarang saya dulu saya boxnya itu besar, saya jualnya itu satu box 20 isi. Jadi jualnya itu memang di awal bukan langsung per box, tapi langsung per box, bukan per piece gitu maksud saya? Enggak per piece. Jadi per box isi 20 itu, tapi saya nggak pakai lagi. Karena kadang-kadang kan mereka jual lebih cenderung minta yang walaupun ini apa namanya? Per box yang saya pakai sekarang lebih kecil. Ini kebetulan ini ada contoh kita buka nih, isinya berapa gitu ya. Nah, kayak gini udah dipaketkan di satu box gitu ya, Bu ya. Satu box isi 20-an. Nah, sini Bu Ida bisa lihat model-modelnya. Ini ada macam variasi ya. Itu blueberry. Ini blueberry. Ini itu abon. Ini abon juga. Itu kacang hijau. Kacang hijau ya, tapi di atasnya ada kejunya. Supaya kita bisa menandai. Ini isinya apa? Isinya apa gitu ya? Kalau keju ada juga saya buat rasa keju. Cuma nanti kalau terlalu banyak kan ini jadi kita ada di ini aja. Silakan mereka pilih sendiri nanti kan.
Tapi juga bisa yang mix seperti ini juga bisa gitu, atau pilih varian satu rasa juga boleh gitu ya. Mereka kadang-kadang sukanya coklat semua. Atau nanas semua. Ini rasa nanas ini. Ini nanas, ini kacang merah. Ini coklat ya. Ini kacang hijau. Ini kacang hijau. Ini coklat juga ya. Jadi abon. Pernah udah juga banyak banget variasinya banyak ternyata teman-teman. Dan ini pakai ini juga trial and error juga waktu itu untuk ini kan variasinya tentu yang di awal satu dulu yang dicoba ya Bu ya. Saya coba coklat 3 rasa. Coklat, kacang merah, kacang hijau. Karena kan kalau coklat aja, kalau kita tawarin mereka nanti, bagaimana kalau kita produk buat yang kacang hijau, mereka tidak rasa kan. Nah, jadi saya buat 3 sekaligus. Setelah mereka cocok, masyarakat cocok, baru saya produksi secara besar. Tapi Bu, ya kalau misalnya kita merintis usaha itu kebanyakan ya teman-teman trainer di rumah mungkin waktu di awal itu karena kan modal ya, apalagi kalau bikin roti kayak gini modalnya besar karena harus mixernya yang khusus, ovennya juga gitu ya. Nah itu waktu itu gimana Bu? Waktu Bu Evira? Saya kan ini modal harus ini juga ya, kan kita harus buat ini. Ya saya ini kan aja punya tabungan daripada saya simpan-simpan buat tabungan ini. Nanti kita bisa kembalikan. Tapi kalau saran untuk teman-teman trainer yang mungkin dari awal belum ada tabungan juga gitu ya, tapi udah kepengen mulai merintis usaha itu, sebenarnya prospek nggak sih sebenarnya kalau ini dimulai dari kecil-kecil dulu dengan alat-alat yang biasa dulu? Saya pertama kan buat ini kan nggak langsung beli dengan oven yang besar. Saya kan open tangkring. Buat dari open tangkring. Terus kayaknya satu nggak cukup nih. Saya atur 1, 2, 3 ovennya. Terus mixernya juga pakai mixer ini nggak bisa. Saya pakai oven yang isi agak lebih sedikit, patah. 2 saya beli patah dua-dua. Ya, jadi kan kayaknya nggak bisa nih. Saya bilang sama anak, kayaknya Mami butuh ovennya besar. Akhirnya ya udah, tabungan Mami berapa katanya? Ya segini. Ya udah kita ini ya, kita beli online aja. Saya beli online karena kita cari di Banda Aceh juga nggak ada. Ada sih tapi harganya lebih tinggi. Jadi kita pesan online, ya udah kita beli, nggak lama udah sempat. Udah berapa ini kan kalau roti kan keras dia adonan pertama dia kan, jadi ya ada patah yang segala macam. Jadi teman-teman trainer sebenarnya nggak perlu khawatir ya, meskipun saat ini baru memulai ya dengan alat yang seadanya itu juga bisa. Nanti lambat laun dia akan ada ini sendiri. Sebenarnya apalagi zaman saat ini ya. Bisa masuk ke kelompok UMKM. Dan kelompok UMKM ini kan istilahnya kita punya orang tua juga ada ini mungkin lebih mengarah ke mau membuat proposal. Ini juga mungkin perlu Bu Evira sampaikan karena Bu Evira juga kebetulan pengurus satu organisasi UMKM gitu ya. Jadi saya banyak sih organisasi UMKM. Boleh cerita apa aja sih Bu sebenarnya? Jadi Bu Evira ini sebenarnya teman-teman trainer banyak banget udah pengalaman yang dilakukan dan berbagi kepada orang banyak ya, mengajar juga gitu, instruktur begitu ya, untuk boga udah kemana-mana tuh, keliling Aceh udah ya Bu ya? Keliling Aceh udah gitu ya. Dan kita kan waktu itu saya ada di salah satu organisasi dan kita dituntut untuk harus bisa, kita dianggap sebagai, karena di situ ahli boga semua. Tapi tidak semua, kita dipilih juga yang mampu dari seleksi, jadi kita masuk. Setelah masuk kita dituntut, kita nggak diajarin lagi kalau udah jadi instruktur. Kita cari sendiri pengalaman dan bahan ajarnya kita ciptakan sendiri. Kita cari gitu. sendiri, dan saya makanan-makanan Aceh itu saya bisa buat, dan saya belajarnya itu ke asal-asalnya. Misalnya kue kara-kara, itu adanya sih bagusnya di mana? Di Aceh Besar. Saya cari ke tempat orang-orang bikin kue kara-kara, saya di di daerah Lamlom. Terus saya kayaknya di sini begini ya buat kue dodol, kue ini.
Terus saya pergi lagi ke tempat yang lain lagi. Seperti kue kara-kara itu saya dapatnya di Aceh Barat, di daerah KW 16. Di situ memang ada rumah produksi kue kara-kara yang sangat bagus. Saya belajar di situ. Jadi memang cari tempat yang bisa belajar langsung gitu. Belajar langsung. Kue kayak kue-kue apa namanya bungong kaye, udah tuh kue dari Aceh Tengah, makanan dari Aceh Tengah itu kan. Kita ke Aceh Tengah belajar. Dan kemudian dari situ Ibu akhirnya jadi pengajar, jadi instruktur untuk boga gitu. Untuk boga dulu. Sekarang banyak sih saya geluti ini boga, organisasi boga yang mengakui kita sebagai apa ya. Sekarang masih aktif nggak sih Bu untuk sharing sebagai instruktur gitu kepada teman-teman yang mungkin mau belajar? Ada juga. Dan kebetulan saya ada organisasi yang kita ini sekarang, tapi tidak khusus untuk makanan, tapi khusus untuk UMKM. UMKM malah gitu, jadi merangkul lebih banyak jenis usaha gitu ya. Ada kita di Persikindo, kemudian Persikindo. Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia. Jadi ini semuanya pelaku usaha UMKM perempuan? Iya, yang kreatif. Dulu saya di Ika Boga, kemudian ada di ABJI, kan. Habis itu ada macam-macam organisasi yang ini. Memang kayaknya Ibu seneng ya untuk ikut berorganisasi, berbagi. Saya senang cari teman. Dan ini banyak penting juga sih sebenarnya untuk menumbuhkan pada saat kita merintis usaha ya Bu ya. Karena kan kayak gini, kalau kita punya hobi buat kue atau buat produk seperti ini, tapi kita tidak punya teman. Kalaupun kita di Instagram, kita punya medsos, tapi kita tidak punya teman. Tapi siapa yang mau membeli nanti? Jadi membangun kepercayaan follower kita dari teman-teman kita. Dari teman. Saya kan kalau produk saya, produk apa aja, cake, roti, macam-macam. Saya buat koin juga kan. Saya sama teman dekat dulu, saya mau nggak? Besok saya posting, mau. Udah, biasanya ini lagi posting lagi, ke grup lagi, ke ini lagi. Akhirnya kan banyak yang mau, akhirnya banyak yang tahu. Di Instagram juga, diinikan juga kan. Itu jadi kita harus berani. Ini satu trik ya untuk teman-teman trainer yang sekarang sedang merintis, masuklah ke organisasi ke UMKM ya, komunitas-komunitas UMKM untuk ya sebenarnya di situ dapat ilmu ya, sharing juga, untuk mengatasi masalah kita juga, akhirnya dapat solusi gitu ya Bu ya. Nah, kalau di organisasi ini sebenarnya apa aja sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan bersama teman-teman UMKM khususnya yang perempuan ini? Yang UMKM ya kadang-kadang kita sering paling utama itu kita mencari kesempatan buat teman-teman itu bisa sama-sama menjual. Istilahnya kita ayo buat bazar. Terus kita buat bazar, acara ulang tahun organisasi seperti di BKUW ya. Saya juga pengurus BKUW. Pengurus semuanya kayaknya udah diborong sama Bu Elvira nih ya. Multi talent banget Bu ya. Kayaknya enggak juga. Saya enggak multi talent. Banyak talent-talent yang lain yang lebih multi. Saya ini sebenarnya gini multitasking. Jadi bisa menyentuh apa aja boleh ayo gitu boleh, ya. Ayo. Jadi kan kayak gini, kita kemauan kita sendiri. Jadi misal sekarang ya, kita nggak lagi menjadi instruktur, mungkin masa kita udah digantikan dengan orang lain ya. Walaupun kita sudah belajar kemana-mana, saya belajar masak itu termasuk ke Thailand, ke ini. Sampai ke luar negeri juga untuk belajar gitu ya Bu ya. Seperti tom yum itu nggak ada di Aceh sini. Kita belajar di sana. Kayak ayam kayak kita Kalasan itu. Itu di sana juga ada, ternyata kita belajarnya di sana. Ayam rica-rica, jadi kemanapun Ibu pergi, Ibu jadi tempat belajar ya makanan-makanan yang bisa diciptakan yang juga. Yang penting saya sertifikat harus ada. Jadi itu modal kita ya. Iya, untuk pengakuan gitu ya Bu ya. Jadi ya itu dia. Jadi kembali lagi ke masalah teman-teman UMKM ini, yang penting mereka percaya diri. Cuman ya kita ini kan
teman-teman UMKM ini kayaknya tidak punya pasar lain selain bazar atau pameran atau expo. Itu dia. Artinya ada masalah terhadap marketing ya untuk mencari pasarnya. Karena kayak gini ya, kalau kita tidak punya modal sendiri, kita tidak akan bisa mengembangkan produk kita. Kayak saya kan di rumah, produk di rumah. Saya pernah pikir ini rumah saya mau saya jadikan toko. Tapi kalau rumah saya jadi ini garasi, saya jadikan toko, ruang tamu atau saya jadikan nanti duduk di mana, mobil taruh di mana, kan bingung kita kan. Jadi berpikiran saya lagi berpikir sekarang di mana saya buka toko yang bisa laku roti-roti saya, makanan-makanan saya. Jadi kan kayak gitu lagi berpikir, memang lagi kumpul modal dikit-dikit ya kan. Karena pemerintah hanya menyediakan lahan itu seperti expo, pameran. Itulah yang kendala kita para UMKM. Makanya ya kita kalau ada organisasi, ayo buka bazar di mana bisa kesempatan, ayo kita yalah bantu-bantu teman-teman kan. Tapi kan mungkin ada nggak sih Bu trik marketing dari Bu Elvira sendiri ya kalau ikut komunitas, karena memang kita bekerja bersama begitu untuk bersama juga gitu. Tapi kalau dulu dari Bu Elvira ini kan udah dikenal banyak orang gitu, udah diminati banyak orang. Itu triknya itu selain tadi memanfaatkan teman-teman dekat dulu gitu, apa yang mungkin yang perlu teman-teman trainer ketahui, trik marketing yang lain dari Bu Elvira? Ya kalau trik marketing sendiri, kalau saya sih ya keberanian aja ya, kita harus berani buat produk yang lolos misalnya dari pasar. Karena kan kita zaman sekarang ini zaman global ya, zaman global ya, digital lagi digital gitu ya. Nah, itu harus kita berani masuk. Nggak boleh gaptek ya berarti Bu ya. Kalau gaptek harus memanfaatkan orang-orang SDM lain gitu ya untuk bantu. Saya gaptek, bukan gaptek. Ini sih kalau dulu kerja kita memang banyak di bagian teknologi, komputer, laptop itu bisa. Ya, itu biasa. Tapi zaman sekarang kok bisa sih buat gambar seperti ini, Iya, bikin video, ngedit foto dan sebagainya. Ya mungkin karena usia juga kita gimana nih caranya. Zamannya udah beda ya Bu. Tanya. Nah, akhirnya enggak, saya aduh tolong ya dibuatin lah saya soalnya masukkan ini mungkin ini lebih bagus caranya. Ini lebih bagus kayak gini. Kita kan harus menarik, sesuatu yang harus menarik. Yang kita ini kan. Mungkin orang tertarik dengan cara menarik dan orang tertarik cari nomornya. Oh, ini nomornya. Nah, bisa mereka pesan. Ya, memang kayak gitu. Misalnya kita lihat makanan, ini salad, contoh salad. Ini salad nih enak, buahnya ini enak nih. Muncul di Instagram kita tiba-tiba, kayaknya enak nih. Kita cari nomor kontaknya, pesan. Itu salah satu pemasaran yang bisa menggugah hati orang. Nah, kayak gitu juga produk kita ini kan. Harus berani aja kita. Berani gitu ya. Memang sekarang muncul banyak sekali yang UMKM berani. Tapi berani-berani itu kadang-kadang memasarkan produk yang kurang menarik gitu. Ya kalau tidak didukung dengan yang expo ini nggak tembus kan. Jadi ya kendalanya satu ya kita di Aceh itu tadi ya, pasarnya itu harus kayaknya harus dengan usaha keras ya baru jadi, bisa. Kita sudah duduk dengan pemerintah supaya gimana sih dibuat suatu mall UMKM. Karena kalau kita bicara tadi Ibu bilang kreativitas anak-anak Aceh itu luar biasa menghasilkan produk-produk UMKM gitu ya. Tapi pasarnya ini masih jadi satu kendala. Kalau mereka enggak jualan dengan secara online nggak bisa. Ataupun nekat-nekat aja nih mangkal di pinggir jalan buat buat ini kecil-kecilan taruh meja tuh langsung jualan situ. Ya, kalau berani mereka itulah mereka bisa lolos di marketingnya. Jadi memang butuh tantangan ya untuk mendapatkan pasar itu. Yang paling utama yang dari produk kita tadi ya, itu produk kita itu konsisten tidak, rasanya, bentuknya, punya daya tarik tidak gitu ya. Nah, kalau roti Unyil kan luar biasa juga nih, udah bertahan sekarang dari 2020 ya Bu ya, sampai 2024. 2020 ya. Itu gimana menjaga konsistensi sampai sekarang tuh masih diminati banyak orang? Sebenarnya sempat saya vakum. Sempat juga. Hampir setahun saya vakum.
Tapi kan banyak itu vakum itu kenapa? Karena ibunya sendiri nggak? Saya kurang sehat. Oke, nggak mau kerjain, nggak bisa kerjain. Nggak bisa kerja, saya kurang sehat. Kebetulan ada yang penyakit yang memang kita butuh istirahat. Nggak boleh lelah. Oke. Tapi banyak terus, Bu, roti unyilnya kok nggak produksi lagi ya? Kadang-kadang jumpa teman Bu, roti unyilnya nggak produksi lagi. Produksi nanti ya, nanti saya sehat dulu ya. Iya. Jadi kayaknya ada rasa, aduh, pelanggan kok kecewa ya gitu. Saya bilang makanya bilang nanti saya produksi gitu ya, Bu. Insya Allah saya produksi lagi. Makanya kan ini udah mulai lagi, udah selama berapa bulan ini sudah kita mulai lagi. Saya bilang kayaknya nih harus roti unyil nih harus kita angkat lagi. Saya bilang. Kenapa harus vakum sih, Bu? Karena kan Ibu sebenarnya udah ada SDM juga yang bisa membantu gitu. Benar nggak sih sebenarnya kalau seorang yang udah merintis usaha tuh nggak mau melepaskan 100% dikerjakan oleh orang lain? Bukan juga seperti itu. Para kawan-kawan saya yang bantu saya ini, mereka nggak mau saya yang sedang istirahat terganggu istirahatnya dengan produk yang harus, karena begini, mereka tidak akan mau mengambil produk saya tanpa saya harus ikut supervisi langsung. Nanti kalau misalnya salah, Bu, ini salah nih kayak gini, kami nggak mau lah. Jadi ya akhirnya memilih berhenti sebentar. Sebentar. Nah, sekarang sudah sehat lagi, saya udah ini dengan varian yang baru-baru lagi. Saya sudah cari tempat-tempat penitipan juga. Jadi jadi satu motivasi juga sih sebenarnya ketika customer itu, konsumen kita udah percaya dengan produk kita dan meminati gitu ya, Bu ya. Kayaknya ini nggak boleh berhenti lama gitu ya, Bu ya. Nggak boleh berhenti lama. Saya walaupun sekarang ini belum sehat betul. Jadi ya kadang-kadang kan tapi kayak ada semangat sendiri ya gitu ya, Bu. Kadang-kadang anak gini ya. Udah lama gitu ya. Nih, nggak tega lah lihatnya. Kenapa? Nggak apa-apa, orang seneng kok. Saya kan harus buat adonan sendiri, kan ini sendiri. Tapi kan sekarang karena saya belum gitu sehat, belum gitu kita secara besar-besaran, saya ini sendiri. Masih handle sendiri. Ini rencana kan, mudah-mudahan ada rezeki kita di waktu PON ini, mulai saya ini, saya ajak teman-teman, ayo, Bu, nggak buat kita roti. Insya Allah kita buat nih. Buatlah, Bu, ini banyak ramai orang, masa kita roti nggak keluar sih, katanya. Ya insya Allah ya kita keluar. Jadi ternyata kita ketika kita buka usaha itu dan usaha itu sudah berkembang, kita bisa membuka lapangan kerja juga untuk orang sekitar gitu ya, Bu. Apa sih kebanggaan yang Ibu rasakan ketika sudah merintis usaha ini gitu, dan kemudian bisa ngajak teman-teman membantu ekonomi orang lain? Saya kan sebenarnya dari dulu itu memang suka ngajak orang. Saya LSM, ngajak orang rame-rame. Saya ngajar, dulu saya alhamdulillah bisa menjahit juga. Saya ngajak orang. Kan bener multi talent, Bu. Bisa menjahit, bisa masak. Pokoknya yang kerjaan tangan semua bisa, Bu. Terus saya ini waktu anak kecil-kecil juga, kan mereka ikut fashion show, baju-baju bagus-bagus. Ibu jahit sendiri ya? Iya. Baju anak ibu ini berapa? Kenapa mau? Mau lah, Bu, mau jahit ini. Baju anak ibu boleh kami ambil? Ambil aja. Langsung saya lepasin kayak gitu. Datang lagi orang rame-rame jahit baju. Terus waktu saya kerja di LSM, saya buka kursus, bukan kursus ya, saya buat kelompok-kelompok untuk menjahit, kan. Nah, jadi senang kita, mereka pinter, kan. Nah, terus buat ada kelompok menjahit, kelompok memasak. Saya pernah ajarin membuat satu makanan, kemudian kita lombakan. Saya ngajarin mereka itu makanan takoyaki dulu ke desa-desa. Saya masuk, kemudian kita lombakan. Saya bilang, saya nggak mau yang kalian ikut seperti yang saya ajarkan. Harus ada inovasi baru. Harus ada inovasi. Ternyata mereka dengan macam-macam segala macam. Bingung saya nilainya. Ini kok dengan pakai ke mama. Ini kok dengan ikan asin. Ini
ternyata mereka lebih pintar dari kita. Gitu. Karena kita mancing aja nih. Saya nggak mau dilombakan ikut lomba dengan apa yang sudah saya ajarkan. Saya ajarkan ini cuma produk seperti ini loh bahannya, ini caranya. Tapi mau saya beda. Jadi mengajak mereka untuk kreatif ya, untuk inovasi baru. Jadi mereka muncul dengan masa takoyaki ada pakai kuah. Macam-macam. Ini pakai seperti ini. Ternyata mereka ini harus dipancing dulu. Kayaknya ada rasa kebanggaan sendiri, ternyata banyak orang yang bisa dipancing dan mereka berhasil. Gitu. Terus kita kasih hadiah nanti ya, macam-macam ya, produk-produk yang sehubungan dengan ini tadi, kan mereka senang. Nah, itu saya jadi ya. Mereka juga termotivasi akhirnya mungkin bisa jadi modal mereka untuk bisa buka usaha dan sebagainya dari ilmu yang diberikan oleh Bu Elvira. Kita penasaran ya sama apa yang ada di sini, karena banyak banget variannya. Karena sebelumnya juga saya udah pernah rasa. Hari ini kita rasa lagi. Ya. Kita rasa yang favorit ini karena tadi ada yang rasa nanas, saya penasaran. Saya suka banget yang asam-asam. Kita coba ya Bu ya. Ya, ini ada macam-macam rasanya. Abon juga enak. Biasanya ada rasa pizza juga ada. Rasa ya, yang penting rasa cinta. Dengan rasa cinta. Rasa cinta, rasa sayang. Enak banget. Rotinya lembut. Saya yakin nanasnya juga kalau Ibu lagi bikin kue nastar, ya kayak gini juga ya rasanya ya. Saya buat sendiri. Kalau misalnya mau lebaran itu sampai ratusan buah nanas. Untuk bikin seli nanas itu sampai 500-an buah. Wah, berarti itu mulainya dari H- berapa itu udah ngerjain? H- sebulan saya udah mulai kerjain nanas, pesan kan kita. Saya langsung dari yang pembawa nanasnya. Bu, ini nanas udah sampai, udah bawa sini. Saya bilang banyak ini kan, sampai sekali masuk itu 100. Jadi rasanya kayaknya saya roti-roti di sini kan nggak dapat rasa seperti ini. Memang ini. Nanasnya itu juga nggak ditambahin gula yang manis banget gitu. Kebanyakan kan kalau kita ketemu yang ini rasanya udah beda, terus ditambahin kayak perasa gitu ya Bu ya. Ini saya alami udah betul. Pure. Alami. Campur-campur dengan yang lain, orang bilang, Bu taruh ini, nggak mau saya, nanti hilang rasa aslinya. Dan cara mengolahnya juga pasti cuma Bu Elvira yang tahu. Karena chemistry masakan dengan orangnya itu kan beda-beda ya Bu ya. Jadi hasilnya juga beda-beda. Ini hasil dari tangannya Bu Elvira langsung gitu ya. Kalau untuk harganya sendiri Bu, kita untuk satu box ini tadi kita bandrol dengan harga berapa? Kalau satu box saya harganya 25.000. 25.000 bisa dapat 10 piece roti unyilnya. Terus kalau saya kan lebih identik dengan pakai plastik. Karena ini lebih hygiene ya. Iya benar. Kita ada seperti pernah ikut pelatihan, produk kita lebih ini, dan waktu kita membuat juga kita pakai sarung tangan. Terus kalau isinya saya buat sendiri semua. Buat sendiri semua begitu ya. Dan ini juga sudah sudah dijamin kebersihannya halal tadi begitu ya. Halal juga sudah ada, BPR-nya juga ada gitu. Jadi sudah aman. Nah, dan ini cocok sekali karena tadi makanan sehat memang ya Bu ya. Semuanya dan dikerjakan juga dengan sepenuh hati. Cocok banget mungkin untuk anak-anak kita gitu ya. Anak-anak nih yang suka. Kadang-kadang kalau pergi ke Banda nih yang dari daerah ya. Suka. Dia ada buat roti unyil, rasa coklat. Semua ya, 10 box. Coklat semua. Coklat semua. Kenapa gitu? Enggak, ini anak saya suka, katanya bagi buat teman-temannya, jadi anak sekolah semua. Jadi mau kasih tahu teman-teman juga ini enak loh memang untuk oleh-oleh katanya. Ya udah saya bikin, ya kan alhamdulillah rezeki kita. Makanya kita dari mereka beli, mereka sampaikan ke yang lain, ya alhamdulillah. Ini kan artinya bisa jadi oleh-oleh, ini bisa tahan sampai berapa lama sebenarnya Bu? Kalau secara enaknya 4 hari. 4 hari gitu, itu enaknya masih bertahan gitu ya. Enaknya, tapi seminggu saya pernah ini alhamdulillah masih bagus, masih layak dikonsumsi gitu. Karena saya pernah coba sih,
semua termasuk nastar itu saya simpan di lemari. Saya simpan berapa hari mereka itu bereaksi. Jadi tahu ya kalau berapa hari ini rasanya ada berubah atau tidak. Ya, jadi benar-benar detail sendiri ya, Bu ya. Kita tes sendiri. Nah, kita simpan, terus kita misalnya berapa ini untuk hari pertama kita makan ini, hari kedua kita makan ini, rasanya seperti apa. Kayak gitu kita tes ini ya, kelayakannya kan. Selain karena tujuannya sebenarnya jangan mengecewakan customer kita gitu jadi ya. kalau misalnya kan saya titip di toko juga, saya bilang untuk 2 hari aja. Mungkin setelah 2 hari, 3 harinya silakan kalian sedekahkan, saya bilang gitu. Jadi bukan diambil balik gitu, tapi boleh disedekahkan. Masya Allah, luar biasa Bu. Dan itu jadi kayak berkah sendiri juga ya Bu ya. Ternyata orderannya tetap juga nggak rugi ya Bu ya. Kadang-kadang saya memang lebihkan kan, ini buat kalian ya, jangan jual-jual aja. Buat ini juga, buat yang jualnya juga, saya bilang kan. Terus ini kalau kita mau ada mungkin teman-teman trainer di rumah mau coba rasa gitu ya, langsung kita bisa dapatkan di mana aja sebenarnya di Bu? Ada di Instagram. Di Instagram itu kalau berarti misalnya ini rotinya ini ada di, saya kemarin itu banyak sih taruh di toko, tapi kan ini rasanya susah untuk ini ya, kadang-kadang orang nggak tahu. Sekarang ada di Rumah Sakit Cempaka 5. Rumah Sakit Cempaka 5 di kantinnya Bu ya. Kalau mau langsung beli ke kantin Rumah Sakit Cempaka 5 gitu ya. Tapi kalau mau order via Instagram dan WhatsApp juga bisa gitu ya. Jadi tinggal masuk ke akunnya kita di sini. Kalau Instagram ada Dapu DNE. Dapu DNE gitu ya. Nanti di sana ada nomor WhatsApp-nya juga, bisa langsung order mau apa aja, karena update terus ya Bu ya, informasi open order untuk ada selalu. Saya misalnya robah ininya, saya ininya seperti kan ini bentuk ini isi abon. Kadang-kadang kan memang dari dulu saya udah buat isi abon. Hari ini ada isi abon, ada isi. Jadi setiap hari varian apa yang ada itu selalu diupdate gitu. Nah, jadi teman-teman juga di rumah kalau mau pesan satu box ini dengan varian rasa yang bermacam-macam juga boleh. Dengan satu rasa juga boleh gitu. Nah, tapi masih banyak lagi produk-produk yang lain yang sudah Bu Evira juga open order gitu. Jadi teman-teman juga nanti punya kesempatan untuk mau rasa, mungkin mau lebaran. Lihat di ini nanti aja di Instagram saya ada Dapu DNE, ada P-Coin. P-Coin. Tapi hari ini kita nggak ada contohnya Bu ya, bisa langsung lihat. Saya kan ini, karena kan P-Coin itu kan kita harus duduk juga lama ya. P-Coin ini P-Coin memang enggak seperti P biasa. Bahannya mungkin bisa biasa, tapi bentuknya itu memang bulat-bulat seperti koin. Jadi kan ini kok cetaknya kecil-kecil kayak gini, gimana buatnya? Ya pakai cetakan, saya bilang. Langsung cetak gitu. Itu rahasia perusahaan. Nanti kalau memang mau dapur saya aja. Boleh belajar ya, tapi kalau sekarang rahasia dapur. Cuma memang karena kan kemarin saya kan disampaikan boleh tampil kembali ini, tapi saya nggak sempat lagi bikin P-Coin. Jadi hari ini teman-teman trainer ya nggak bisa lihat langsung ya, tapi nanti kalau ada ready itu akan ada update-nya di akun Instagramnya gitu ya. Tadi kalau nggak salah kita juga ada yang varian yang memang kayak nggak ada di sini ya Bu ya. Yang kalau di kantin juga ada produk yang berbeda gitu, nggak hanya berbentuk pisan seperti sekarang ini. Kan kalau di ini kan kadang-kadang orang pesan, Bu, saya mau 3 digabung katanya gitu. Saya buat, memang ada bentuk yang cup. Jadi ini juga ya, lihat pasar kadang-kadang customer itu punya keinginan yang berbeda-beda ya. Kalau mampu dipenuhin, Ibu ciptakan gitu ya produk-produk yang diinginkan. Jadi kan kadang-kadang saya ini, Bu, roti unyil ada yang besar sedikit nggak Bu? Boleh. Kalau nanti kalau besar bukan roti unyil lagi, saya bilang. Ya nggak unyil lagi namanya ya kalau udah besar. Roti apa? Roti emak unyil. Boleh Bu, saya dibikinin roti emak unyil ya katanya. Saya bikin yang gede. Tadinya kan saya bikin
seperti biasa, roti seperti biasa. Bu, kan saya bilang roti unyil, tapi yang gede. Yang gede gitu ya, bukan sebesar yang biasa gitu. Iya, bukan roti biasa artinya kan. Makanya saya buat roti, memang roti unyil saya besarkan. Nah, baru mereka, ini kalau roti biasa itu kan enggak selembut roti unyil katanya gitu. Roti ini kan roti unyil, saya mau mak unyilnya katanya. Jadi mau keluarga unyil ada, Bu Elvira bisa buat ya. Mau unyilnya, mau maknya juga ada gitu. Bisa. Tapi kalau ngomongin soal ini Bu, soal omset ya, ini jadi motivasi teman-teman trainer ya mungkin ya. Itu bisa kasih tahu nggak sih Bu, range-nya berapa sih Bu dapatkan untuk memproduksi ya, kalau, per bulan lah gitu? Kalau dulu ya waktu baru saya membuka usahanya itu ya alhamdulillah. Tapi kalau sekarang kan karena kondisi saya juga masih membuka kembali, dan saya belum berani mengajak teman-teman yang rame untuk ini kan, jadi belum kita bisa pastikan omset kita. Karena sekarang masih open order, kapan bisa Ibu kerjakan gitu kadang-kadang ya. saya ini, aduh minta maaf ya saya kurang sehat. Malah harus menolak ya. Harus menolak. Kadang-kadang nanti, aduh maaf ya saya ada kegiatan, ada ini. Saya kadang sakit-sakit, ada kegiatan keluar juga. Jadi ya mau kita bilang apa ya, namanya kita banyak organisasi, banyak teman, banyak kegiatan. Aduh, jadi ya kalau dulu ya alhamdulillah saya pernah sering buat roti unyil ini satu hari 2.000 piece yang dikerjakan gitu sering ya. Itu sering saya dapat ordernya. Karena kan kita ada teman di kantor ini, di kantor itu. Jadi mereka kebutuhan untuk kantor sana jadi sini mereka bisa. pada pesen. Orderan paling banyak itu Ibu ingat pernah sampai berapa piece Ibu? 2.000 piece itu udah paling banyak gitu ya. Itu memang lagi ada acara sih. Saya itu. Tapi yang 2.000-nya itu sering. 2.200 itu pada satu kesempatan. Tapi 2.000-nya sering saya ini. Udah berarti itu udah rutin waktu itu ya. Sebelum vakum itu memang aktivitas dapurnya rame terus gitu ya. Cuman saya kan dibilang kenapa nggak taruh titip di warung. Inilah saya kan nggak mau titip di warung. Di warung kecuali kantin ya, kantin yang memang menghargai roti kita. Tapi kalau di warung-warung itu seperti mereka menganggap roti kita ini roti biasa. Roti biasa kan banyak ini yang harga 2.000. Jadi Ibu sebenarnya menciptakan roti unyil juga harus ada kelasnya gitu ya. Jadi masyarakat tahu gitu, bukan roti saya sembarangan. Saya kalau jual satu biji kan 3.000. Per piece-nya 3.000. Berarti lebih untung kita beli per box kayak gini ya Bu ya. Kalau di bandara, kalau nggak salah sekarang 3.500 satunya. Oh, di bandara juga kita sudah ada? Di bandara di Jakarta. Oh, bukan produk kita? Di sini belum ada, saya mau cari-cari tempat lokernya di sana. Tapi kok produk kita ini udah sampai kemana aja sih Bu? Saya masih di Aceh aja atau memang yang order lah gitu, yang order? Yang order Medan. Ke Medan. Aceh udah. Semua Aceh udah ada yang beli. Orang datang, Bu pesen roti ya, mau berangkat nih, cepet ya. Kemana? Ke Abdia. Ini kan, saya siapin. Nanti ke Aceh Barat, kadang-kadang ke Melabu. Kok saya bilang gini, saya kan Aceh Barat itu kan kampung saya. Iya, kampung. Jadi saya bilang open order nih buat Aceh Barat. Kalau di IG kan atau di apa kan. Saya satu mobil tuh penuh dengan box. Jadi ada momen kayak gitu juga ya Bu ya, open order untuk ke satu daerah gitu, atau mungkin sekalian Ibu kemana gitu open order dulu gitu ya. Ini salah satu trik juga sih sebenarnya untuk trainer ya, untuk memanfaatkan situasi gitu ya. Jadi kan pas kita pergi ke sana kan kita nggak perlu ini pengiriman, nggak pakai ongkir lagi kan. Jadi mereka sekalian saya bawa, Bu nggak pakai ongkir, mau kasih boleh, nggak sih juga nggak apa-apa. Saya bilang karena saya ngantar sendiri. Langsung ketemu lagi sama ownernya gitu ya. Terus ke Nagan Raya, ke yang sering dulu yang datang orang Medan sering beli roti unyil saya. Itu yang provinsi tetangga ya.
tak dikirim dari Medan, tolong dikirim roti unyil lah. Jadi begitu saya buat, hari ini saya buat, malam kirim, besok pagi sudah mereka ambil. Punya nggak sih Bu keinginan jadi roti unyil tuh jadi satu oleh-oleh khas dari Provinsi Aceh gitu? Kalau kita ke Medan kan banyak gitu. Saya kepingin, cuma belum ada ini ya, galeri saya. Galeri khususnya gitu. Itu ya, yang mungkin yang sekarang ya. Kalau ada saya, kalau memang ada rezeki saya mau bikin toko khusus roti unyil seperti di Bogor. Mudah-mudahan cepat ini Bu ya terrealisasi ya. Doain ya. Jadi memang khusus roti unyil dan oleh-oleh gitu. Jadi siapa teman-teman mau punya produk yang bisa kita jadikan oleh-oleh, ayo bisa barengan juga gitu ya. Itu memang kepingin sekali saya. Memang kapan ya. Ya bentar lagi kayaknya terwujud ini Bu, mudah-mudahan ya. Rezeki cepat diturunkan Allah. Amin. Tapi Bu Elvira, tadi kan selain roti unyil kan ada produk-produk lain gitu ya. Itu biasanya Ibu kerjainnya gimana? Kalau ini kan sudah rutin ya, udah produksi rutin gitu. Ada tadi ada yang kuliner, yang makanan, masakan-masakan khas Aceh juga gitu. Kalau masakan saya jarang saya jual per piece seperti itu, kecuali kita dapat pesanan misalnya nasi kotak. Jadi Dapur DNA ini juga memfasilitasi kalau ada. Saya punya perusahaan catering juga, dan misalnya dari dinas-dinas kan mau pesan makanan, kita bisa masukkan kontrak kita. Jadi gitu ternyata memang Dapur DNA ini udah begitu luas ya Bu ya, udah ada cateringnya juga gitu. Jadi makanya kalau makanan khas Aceh itu bisa dipesan saat-saat kita punya kegiatan tertentu yang besar gitu. Nasi bok ya. Terus tapi saya enggak, karena kita sudah ambil ini roti aja, tidak mau menyibukkan dengan makanan-makanan yang lain gitu ya. Misalnya kita harus buat nanti ada pesan ke mama kita masak beli ikan, saya nggak mau, jadi khusus roti aja lah saya, biar enggak dandan satu hari khusus untuk roti unyil. Fokus ya Bu ya ke sini. Tapi kalau ada orderan nasi kotak baru kerjain yang untuk masakan yang lain. Tapi sekarang udah ini saya konsen ke ini, ke roti aja gitu ya. Roti dengan kue-kue tadi. Pekoin. Pekoin. Kalau kue-kue untuk Lebaran itu nanti di momen mau Lebaran. Itu kan saya jualnya pakai paket. Jadi saya tawarin ke ini ya, inilah trik kita. Kita berkenalan dengan misalnya salah satu kepala dinas. Nah, jadi dari situ kita manfaatkan kepala dinas itu, Pak, ini Bapak kan mau bersedekah nih bulan puasa. Beli ya produk saya, ini lebih murah, saya bilang. Memang lebih murah, kita tawarkan lebih murah. Kita sudah dalam kemasan. Nanti Bapak bisa tawarin ke ini, bukan ini, bisa bersedekah buat mungkin sopirnya, buat orang-orang kerja, bingkisan menjelang Lebaran gitu ya, untuk orang-orang yang terdekat di mereka. Udah kayak gitu, Bu, saya pesan 50 paket. Nanti ada kepala dinas lain juga, saya pesan 50, ada yang 70. Jadi membangun jaringan itu penting sekali Bu ya, untuk bisa kita relasi itu harus nomor satu ya. Bu Elvira, dia ada pertanyaan nih dari Pak Produser ini, karena Bu Elvira ini kan termasuk dari satu asosiasi ahli boga gitu, dan kita lihat juga perkembangan UMKM di Aceh, khususnya kuliner itu kan sekarang lagi meningkat banget gitu ya Bu. Kalau Ibu lihat produk kuliner Aceh ini sudah memenuhi standar yang untuk layak dikonsumsi dan sesuai dengan filosofinya makanan khas Aceh gitu. Kalau saya lihat secara global itu kan banyak juga yang tidak memenuhi syaratnya. Kalau apalagi kalau disandingkan dengan makanan khas ya, itu banyak yang tidak bisa kita ini kan. Karena begini, banyak sekarang orang yang nekat membuat makanan, kadang-kadang produknya itu tidak diminati, tapi mereka berani menjual, dan mereka juga punya ini sendiri, peminat sendiri. Kalau kita lihat ya secara ini ya, mereka mungkin ada pasarnya sendiri yang menyukai. Tapi kalau kita lihat ini,
ini berani orang ini buat makanan seperti ini. Karena tapi kalau tidak untuk ini. bisnis itu sebenarnya kita nggak hanya menyasar satu pasar ya. Ya. Kalau bisa dia luas memang begitu memang ya harus Bu ya. seperti itu. Jadi kan kita tidak terlalu monoton ya dengan produk ini. Tapi sekarang muncul modifikasi. Seperti contoh saya dulu ya, mengajari takoyaki. Kan bukan makanan Aceh. Bukan makanan Aceh. Tapi bagaimana caranya supaya kita Aceh-Acehkan sedikit. Kita tambah dengan ini apa kemama tadi ya. Diganti ya apa yang mungkin dengan kita khas makannya daerah. dengan kuah kari Aceh itu. Nah, jadi kan modifikasinya. Mungkin kalau ada yang berani jual seperti itu, ya alhamdulillah. Memang itu ya makanan-makanan yang ya mereka buat ya tidak apa namanya, tidak ada aturannya apalah, tapi mereka bisa berani gitu ya, berani. Oke, Bu Elvira nih kasih motivasi dong juga untuk trainer di rumah gitu yang sekarang mungkin lagi merintis ya supaya tetap harus semangat ya, bisnisnya harus maju gitu, harus berkembang gitu sekaligus seperti closing statement juga dari Bu Elvira. Kalau saya punya punya moto, punya apa sebenarnya, harus berani aja. Berani mencoba dan bertanggung jawab. Contoh saya dari roti unyil mencoba berkali-kali mendapatkan hasil yang bagus dan menjual dan tidak terputus sampai sekarang. Itu harus mungkin dari anak-anak muda sekarang ya, yang baru memulai produknya, tapi harus konsisten dengan produk itu. Jangan misalnya, saya ini, kecuali kita sudah ahli sekali, boleh mencoba-coba dengan produk lain, tapi produk ini yang betul-betul kita pegang, yang tidak kita lupakan. Ada produk utama yang konsisten harus kita produksi terus. Seperti roti unyil, saya memang keinginan sekali membuat satu roti unyil, walaupun di dalamnya ada apa nanti, ada kue-kue yang lain. Saya kalau kue apa yang saya lihat tuh di ini saya coba, tetapi yang pokok kita tetap harus jalan terus diproduksi terus. Baik, terima kasih banyak nih Bu Elvira sudah berbagi banyak pengalamannya dalam merintis usaha roti unyil ini, dan mudah-mudahan terus berkembang dan cita-citanya tadi jadi oleh-oleh khas dari Provinsi Aceh segera terwujud. Amin ya, mudah-mudahan segera. Terima kasih juga nih teman-teman trainer yang sudah menyaksikan kita, dan jangan lupa saksikan Lokalpreneur terus di channel YouTube kita di TVRI Aceh Official. Akhirnya saya Ida Madani pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.